Mungkin kalau misalkan ngelihat namanya toroida itu kan mirip ya dengan solenoida karena emang secara komponen tuh memang mirip gitu. Cuma bentuknya aja yang beda. Jadi kalau misalkan solenoida tadi dia itu kawat logamnya lurus gitu ya, atau mungkin tadi saya gambarkan horizontal, toroida itu melingkar. Melingkarnya itu jadi kayak apa ya? Kayak donat gitu. Nah, kayak gini nih. Kayak gini. Lalu di sekeliling sekelilingnya itu akan mendapatkan kawat berarus tadi. Nah, kayak ginilah. Nah, seperti inilah kira-kira. Lalu hmm, kalau di sini berarti titiknya itu di mana kan? Mungkin kalau tadi dia itu di pusat sama di ujung. Nah, terus kalau toroida begini gimana? Dia itu cuma satu titik aja yang dicari, yaitu di titik pusat. Karena ya namanya juga lingkaran gitu ya, nggak ada ujungnya. Jadi dia tuh cuma ada di pusat aja dan nanti yang ditanya pun hanya di pusat saja. Nah, untuk rumusnya gimana? Rumusnya itu B pusat sama dengan mu nol dikalikan dengan I per 2pi dikalikan dengan A. Nah, gitu ya. Mu nol kali I per 2pi A. A-nya itu adalah jari-jari. Soalnya meter ya, I-nya arus listrik, mu nol gitu segala macam. Sama gitu, I-nya itu arus listrik, mu nolnya juga sama 4pi kali 10 pangkat min 7. Oh iya, sama N-nya lupa. Sorry, ini nggak pakai pi. Bentar. Dia itu pakai N sama cuma bawahnya benar 2pi A. Cuma saya lupa N-nya. Dia harus dikalikan dengan N atau jumlah lilitan ya. Dia nggak ada satuannya sih gitu, jumlah lilitannya. Nah, terus tentukan besar medan magnet pada pusat toroida gitu. Itu gimana cara kita mencarinya? Jadi eh, sebuah toroida berjari-jari 50 cm. Nah, berarti A-nya itu adalah 50 cm atau mungkin kalau dibikin meter dia jadi setengah, 0,5 meter atau 1/2 meter. Nah, diinduksikan arus listrik sebesar 40 ampere. Berarti I-nya itu adalah 40 ampere arus listrik. Apabila toroida tersusun dari 300 lilitan, berarti N-nya sama dengan 300. Tentukan besar medan magnet pada pusat toroida. Berarti B-nya ya, B pusat. Gitu. Nah, ini gimana caranya? Ya, dengan di sini. Jadi B pusatnya itu ya sama, kita gunakan rumus itu gitu kan. BP itu sama dengan mu nol dikalikan dengan I per 2pi A dikalikan dengan N. Kan rumusnya begini. Nanti tinggal kita masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya itu 40 ampere dibagi dengan 2pi kali A-nya itu setengah ya, setengah meter. Dikalikan dengan N-nya itu 300 lilitan. Nah, kita coba perhatikan di sini mungkin kalau ada yang bisa dicoret-coret gitu ya, atau ada yang bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Contoh kayak 2 kali setengah itu kan bisa tuh 1 ya. Nanti tinggal yang atasnya aja kita kali-kalikan. Contoh 4 kali 40 itu 120. 120 kali 300. Berarti nanti 36.000 kayaknya. Ya, 4 kali 40 itu 160, sorry. 160 kali 300 ya. Berarti 48.000 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, apakah sampai sini benar? Udah benar sebenarnya. Tapi kalau di bentuk baku, nanti kayak di buku atau mungkin di LKS gitu ya, atau mungkin teman-teman cari di internet, biasanya koefisien angkanya itu dinyatakan dengan bilangan yang dia itu lebih besar daripada 1, tapi lebih kecil daripada 10. Kak, kalau pi-nya dicoret bisa? Oh iya benar, pi-nya dicoret. Betul, thank you. Pi-nya dicoret juga bisa, betul. Berarti ini hilang ya, thank you. Berarti ini cuma begini aja nih, sorry. Nah, jadi seperti ini, gitu. Atau jadinya 4,8 kali 10 pangkat. Berarti kalau min 7 karena dia gesernya 1, 2, 3, 4, berarti dia nambah 4. Atau kalau min 7 tambah 4 jadinya min 3 Tesla. Nah, dia cukup seperti ini. Jadi dia nggak perlu pakai kayak masuk dan keluar bidang, hampir sama kayak solenoida juga gitu ya. Karena dia lilitan seperti itu, jadinya kita nggak bisa menyalakan arahnya lah, bisa dibilang ya. Jadi cuma nilainya aja. Thank you ya. Tadi di situ pi-nya
bisa dicoret karena memang kebetulan kalau di toroida itu bawahnya itu ada pi-nya juga. Nah, mungkin juga saya tambahkan sedikit, kenapa sih mungkin kalau yang di solenoida tadi itu kan pernya per L doang. Tapi kenapa yang di toroida itu pakainya 2pi A atau 2pi kali jari-jari? Sebenarnya mungkin kalau teman-teman enggak, 2pi kali jari-jari itu sebenarnya adalah rumus dari keliling lingkaran. Jadi kalau misalkan dibayangin nih kira-kira ya, misal solenoida, kan tadi solenoida nih bentuknya. Jadi sebenarnya toroida itu asalnya dari solenoida juga, cuma dibengkokin sampai muter gitu, sampai ngelingkar. Nah, anggaplah gini deh. Ini aja ya, lilitannya nggak saya gambar. Ini buat konsep aja gitu, bahwa kenapa di situ tuh pakainya 2pi A. Nah, dia kan solenoida itu awalnya panjangnya kan L gitu kan ya, panjangnya L. Lalu itu kita tekuk gitu, kita tekuk si batang logam tersebut sampai ujung ini nih bertemu dengan ujung yang di sebelah sini. Otomatis kan jadi melingkar. Sehingga itu jadi seperti ini kira-kira. Nah, ya. Jadi L-nya itu ada di sini tuh. L-nya ada di sini. Dan kalau misalkan dia melingkar seperti itu, maka dia itu nilai L-nya sama dengan keliling lingkaran. Atau nilainya adalah 2pi dikalikan dengan jari-jari. Atau 2pi dikalikan dengan A. Kira-kira kayak gitu. Makanya di rumus itu kita nggak pakai L untuk toroida ya, tapi kita pakainya 2pi A. Karena memang bentuknya yang sudah dibengkokkan menjadi lingkaran tadi. Itu aja sih. Kalau ada yang mau ditanya dulu, mungkin sebelum ke tipe soal yang selanjutnya ya, mungkin boleh dicoba dilihat dulu. Silahkan ditanya, atau mungkin mau di foto atau di screenshot pun juga boleh. Ya. Oke. Nah, itu coba lanjut di sini. Nah, masih bisa kebahas lah ini. Ini ada namanya gaya Lorentz, seperti yang teman-teman lihat di situ ya. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 kabel, yang satu ke atas, lalu 2 kabel lainnya arah arusnya ke bawah. I1 atau arus dari kawat pertama itu besarnya 16 ampere, lalu I2 10 ampere, lalu I3 16 ampere. Jarak antar kawatnya ada yang 8 cm, ada yang 4 cm. Seperti pada gambar. Terus di soal itu dia bilang, tentukan besar dan jenis gaya Lorentz yang dialami pada kabel 10 ampere. Jika masing-masing panjang kabelnya adalah 1 meter. Nah, ini gimana cara nyarinya? Pertama mungkin sedikit saya jelaskan ya, mungkin nanti teman-teman bisa cari lebih banyak. Intinya gaya Lorentz itu adalah gaya yang disebabkan oleh medan magnet. Jadi gaya Lorentz itu dia disebabkan oleh medan magnet ya. Em, terus bagaimana bentuk gayanya gitu. Jadi tergantung juga gaya Lorentz itu tergantung arah arusnya juga, apakah dia searah atau berlawanan arah. Jadi nanti di sini ada I1 dan I2. Ini I1, ini I2 ya. Kayak gini. Lalu jarak antar mereka itu kita sebut sebagai A. Kita sebut sebagai A kayak gini ya. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya kita dapat di sini? Jadi rumusnya untuk FL atau gaya Lorentz itu bisa kita nyatakan sebagai mu 0 dikalikan dengan I1 dikalikan dengan I2 per 2pi A dikalikan dengan L gitu.